Orangnya masih zaman, minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan. Dasar desok. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kayaknya agak lemes nih. Kebanyakan nyate atau ngesop. Ada apa nih dengan lemesnya Bung kameramen? Enggak lemes Bung Alfian, tapi ya bisa dibilang lemes juga deh. Karena lemes melihat kelakuan IMM nih Bung Alfian. Kayaknya lanjut. Perlu Bung Alfian berikan semangat nih buat teman-teman IMM. Nah Bung Alfian, jadi kalau kita menyimak Instagramnya IMM, jadi kan kalau kita lihat berita Bung Alfian, itu diberitakannya hanya begini Bung Alfian. Kaisang terima 2 ex-ketum organisasi mahasiswa gabung PSI. Nah jadi 2 ex-ketum itu masuk tuh Bung Alfian. Nanti kita bacakan beritanya. Tapi ini kalau kita menyimak Instagramnya, rame nih Bung Alfian. Nah yang pertama tentang ini Bung Alfian. Jadi mereka menuliskan begini. Kukira logo IMM bakal sakral, di mana jauh dari entitas partai politik. Tapi setelah melihat ini kok jadi bertanya-tanya. Sepraktis inikah IMM atau kita yang terlalu buta pada politik? Soal ex-ketum gabung partai sah-sah saja sebagai proses diaspora. Tapi kalau dirayakan begini kok seperti kurang etis ya. Nah ini postingan pertama mereka ketika ex-ketum itu datang ke Kaisang Bung Alfian. Sempat viral tuh, Bung Alfian sempat menyimak juga kan. Nah kemudian ini ada video kedua di posting juga dengan narasi yang berbeda. Dulu menjual IMM ke abangnya Gibran, sekarang adiknya Kaisang. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi kau ini masih menjabat. Jadi ternyata yang datang juga ada yang menjabat Bung Alfian. Masih ketua MM sekarang, namanya Rian Betra. Ini adiknya juga masih ikut nganter-nganter. Ngapain coba? Dia bisa daftar sendiri kok. Nah, kenapa dikritik? Karena kalian DPP. DPP tunjukkan marwahnya dong. Bukan jualan jilat-jilat mulu. Nah ini dari Instagramnya Koran IMM. Nah untuk respon awalnya bagaimana nih Bung Alfian? Ya abangnya juga gitu. Tuh Sunanto, siapa Sunanto? Belum lagi dilanjutin sama si Julfikar. Julfikar. Bagi pemirsa yang belum kenal saya bernama Alfian. Bung kameramen memanggil saya Bung Alfian. Untuk IMM, saya ini ikut kaderisasi. Yang namanya DAD, DAM, DAP. Dan saya ikut itu tahun 1980-an. Di masa ketua umumnya Bang Nizam Burhanuddin. Kemudian tahun 1988 saya ikut latihan instruktur nasional IMM di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menjadi universitas nomor 3 terbesar di dunia. Nah, sekali lagi, untuk pemirsa, untuk pemuda Muhammadiyah, saya adalah instruktur nasional Taruna Melati 3 pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau IMM seperti begini, asli saya malu. Saya merasa terhina dengan generasi muda yang kehilangan idealis. Kalau dia datangnya ke kantor partai umat, keren. Datangnya ke kantor partai Masyumi, keren. Ya, ini sebagai pesan buat seluruh pemuda-pemuda Islam. Kalau kita punya akar yang sama, iman yang sama, tauhid yang sama, maka kita tidak boleh ragu untuk memihak isyhadu bi anal muslimin. Kalau yang dilakukan oleh Syrian, dilakukan oleh si Fulan, segala macam, ente itu ketahuan jadi pengemis berseragam generasi intelektual yang memuakan dan memalukan. Saya nyatakan kelakuan adik-adik saya di bawah sekitar 30 tahun generasi di belakang saya, kalian ini menghina para pendahulu-pendahulu kalian. Sekali lagi, saya nyatakan sikap IMM itu bukan sikap asli kader IMM. Karena kita punya semangat, kita punya doktrin jihad, dan kita punya kekuatan eksis karena kita menjaga rencana dibubarkannya HMI pada tahun 1964. Jadi IMM didirikan pada bulan Maret tahun 1964, tepatnya di tanggal 13 Maret, adalah dalam rangka menghadapi kemungkinan terburuk
atas gerakan PKI yang ingin membubarkan sahabat mahasiswa Islam yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Jadi sekali lagi IMM kembali ke rel, dan untuk muktamar yang akan datang lakukan pembersihan. Memang kalau saya ikuti sejak tahun 2000, Bung Kameramen, ketua-ketua ini ada yang diduga mabok-mabokan, ada yang diduga tidak sholat, ada yang diduga berperilaku jauh daripada adab dan akhlak Islam. Ini merupakan satu peringatan buat seluruh pimpinan Muhammadiyah dari ranting maupun PP. Tolong perhatikan ortom, tolong perhatikan pendidikan karakternya, jangan sekedar intelektual, jangan sekedar S1, S2, S3. Kita malu mereka berada di kandang-kandang musuh, jadi penjilat-penjilat, bukan kader-kader yang berwatak Muhammadiyah. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang yang bikin malu kan mereka bawa atribut IMM ya, Bung Alfian. Jadi seolah-olah warga Muhammadiyah yang IMM yang intelek jadi intelek kalau kata orang Jawa. Nah, Bung Alfian, ini bahasa gampangnya kan jadi gini, Bung Alfian. IMM itu jadi anak buahnya Kaisang nih, Bung Alfian. Ini kan merusak izah IMM yang Bung Alfian juga sampaikan, baik IMM, Pemuda Muhammadiyah, juga Muhammadiyah. Mereka kan ini dibuat dengan semangat jihad nahi mungkar, Bung Alfian. Nah, ketika sekarang justru dimanfaatkan oleh orang-orang ini, sejauh mana, Bung Alfian, pimpinan pusat ini bisa menegur, Bung Alfian, atau bisa membekukan misalnya, atau hal-hal apa yang bisa dilakukan agar tidak dibuat IMM itu jelek terus nih, Bung Alfian. Ini kan bikin capek kita, Bung Alfian. Ya, kalau dikomentari Bung Kameramen, maaf ya buat seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia. Apakah hari ini pimpinan pusat Muhammadiyah sampai ke ranting adalah sebuah struktur organisasi Muhammadiyah yang sehat, jauh daripada ketakutan menghadapi musuh-musuh agama, amar ma'ruf nahi mungkar? Jangan berlindung dengan di atas kebijaksanaan, lalu Anda sebetulnya tidak cukup bisa melihatkan bagaimana beraninya seorang Profesor Din Samsudin, bagaimana cetarnya seorang Profesor Dr. Amin Rais. Saya ingin menanyakan secara terbuka kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, dari Profesor Haidar Nasir sampai pengurus ranting yang di bawah di seluruh Indonesia. Kalian semua harus tahu, negeri ini bangga dengan Muhammadiyah menarik 13 sampai 15 triliun uang yang ada di sebuah bank yang sebetulnya memang merupakan sebuah persekongkolan dari para mafia yang berhubungan dengan oligarki dan sembilan naga. Tetapi itu semua tidak bisa dibandingkan bahwa ternyata reproduksi kader-kader yang berkarakter Muhammadiyah jauh panggang dari api. Saya yang merupakan kader dan pengkader IPM, kader dan pengkader IMM, kader dan pengkader Pemuda Muhammadiyah, dan NBM saya tercatat diterbitkan tahun 1990 di saat menjelang saya akan selesai kuliah di sebuah perguruan tinggi yang sekarang punya nama cukup besar di Jakarta. Sekali lagi, buat Bung Kameramen, buat seluruh masyarakat Indonesia, Muhammadiyah, ayo terus berkibar. Jangan apa-apa yang Anda lakukan tereksploitasi, padahal Anda punya SDM yang tidak terurus. Ibu saya pernah jadi ketua ranting di sebuah daerah di di kota Tangerang, di Provinsi Banten. Bagaimana ibu saya mengeluh bahwa di bawah itu ranting-ranting Aisyah diisi oleh ustadz-ustadz, oknum-oknum ustazah yang isinya mencaci maki Muhammadiyah sehingga mereka kehilangan kepercayaan diri sebagai warga Muhammadiyah. Ayo diperiksa di bawah, jangan cepat tersinggung, benahi internal. Untuk yang IMM seperti ini adalah kartu mati buat mereka. Mereka kalau memungkinkan ada mekanismenya, lakukan muktamar luar biasa, lakukan munas luar biasa, pecat orang yang seperti begini. Jangan dengan alasan nggak enak, sesuatu yang telah melanggar akhlak, melanggar adab. Ini pelanggaran akhlak, pelanggaran berat ini. Memuntahkan kotoran ke muka. Seorang pimpinan muslim itu dia punya izzah, dia punya marwah, dia punya, ada satu bait lagu, syair lagu daripada IMM, ya, sejarah telah menuntut bukti. Itu ada kalimat daripada lagu-lagu Mas IMM. Kalian bikin sejarah yang menjijikkan, jadi anak buah tukang pisang goreng, anak buah tukang martabak, yang menurut saya ini tidak bisa diterima, karena bagaimanapun ini merupakan sebuah penghinaan dan pengkhianatan. Betul. Saya sangat marah dan terus terang. Silakan IMM berbenah,
Jangan lakukan hal-hal yang merugikan nama baik Muhammadiyah yang sudah sangat mulia dalam catatan sejarah sejak dahulu sampai hari ini. Ya, Begitu Bung Kamera. ya, Bung Alfian. Mereka nggak malu dong, Bung Alfian, jadi anak buahnya tukang martabak. Karena ini kan martabak batubara, Bung Alfian. Martabak batubara. Ya, Bung Alfian, mungkin saya juga tidak bisa memungkiri ya orang-orang yang bergabung ini, karena kan bisa jadi mereka ketarik magnetnya Raja Juli, Bung Alfian, yang sekarang punya jabatan strategi, bagaimana dia kemarin baru request sekian triliun, ya karena mungkin orang-orang ini atau adik-adik di bawah ini tergiur dunia, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, kalau kita baca ya, walaupun di akhir sesi, jadi 3 mantan pimpinan organisasi mahasiswa bergabung dengan PSI. Ketum PSI Kaisang Pangarep menerima ketiganya dengan tangan terbuka untuk gabung menjadi kader. Oh, ternyata yang datangnya langsung jadi kader, Bung Alfian. Yang pertama adalah Wirjawan, ex-ketua umum PP Himpunan Mahasiswa Buddhis. Nah, kedua Abdul Musawir, ex-ketum umum DPP IMM 2001-2023. Dan yang satu lagi, yang kedua dari Muhammadiyah, namanya Baikuni, ex-ketum bidang hikmah DPP IMM 2001-2023 juga. Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk, ini kan dengan akun Instagram koran IMM memposting, artinya di bawah itu atau di struktur bawah ketua umum itu, mereka sebetulnya menjerit, Bung Alfian. Dengan ini kecolongan menurut saya. Jadi ketum itu kecolongan karena anak buahnya malah mengkritik ketua umumnya, kira-kira gitu. Jadi untuk akhir sesi ini, pesan Bung Alfian untuk teman-teman yang masih aktif di IMM, dan pesan Bung Alfian untuk orang tua yang membersamai IMM. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang perlu Bung Kameramen nggak usah bilang kecolongan, itu baru namanya kader. Kader jangan jadi minder hanya gara-gara nggak dikasih uang. Kita tanya ulang, yang namanya Rofik ada di mana? Silakan di searching, Bung Kameramen, Rofik itu ada di mana? Yang namanya Raja Juli itu dari mana? Jadi ini nama-nama yang perlu bertanggung jawab dengan lahirnya generasi-generasi yang culas, generasi-generasi yang rakus, generasi yang mengalami malpraktek idealisme. Sekali lagi saya tegaskan buat pemirsa, saya ini adalah kader lengkap dan utuh. Apa yang namanya Darul Arkom, Baitul Arkom, dan latihan LIN, atau instruktur nasional. Jadi saya bernama Alfian Tanjung, adalah orang yang lahir dari titisan Ranah Minang, Tepian, dan Oman Ninjau. Sebagai orang yang memiliki ruh strah gerakan Muhammadiyah, saya merasa bahwa ini merupakan satu bentuk cacat sejarah yang harus diamputasi lokal. Sebagai kata penutup, hai Abdul Musawir, lo jangan bawa-bawa IMM, bilang aja bawa nama sendiri, jadi jangan bawa-bawa lembaga. Betul. Dan juga buat siapa itu si Baikuni, emang lu siapa? Baikuni itu dulu ada ahli nuklir, pinter hebat, atau ustadz yang keren namanya Rahmat Baikuni. Ini jadi Abdul Kaisang ya, Baikuni Abdul Kaisang, malu-maluin ya. Jadi intinya untuk seluruh angkatan muda Muhammadiyah, kita punya banyak kader-kader yang berkarakter, kader-kader yang pemberani. Kokam anti komunis PKI akan tetap bergerak di seluruh Indonesia. Kokam nasional, kapan Anda akan menyatakan ganyang PKI? Ini merupakan tuntutan sejarah karena Kokam didirikan dalam rangka mengganyang gerakan komunis PKI yang menurut saya sekarang telah menjalar di mana-mana. Terakhir sekali, seluruh angkatan muda Muhammadiyah, jangan contohkan yang buruk-buruk. Jangan contohkan yang lucah-lucah. Dan kepada para orang-orang tua Muhammadiyah, jangan sungkan dan segan memarahi anak-anaknya yang nakal. Jangan karena suka memberi akses, suka memberi sumbangan kepada institusi dan instansi amal usaha Muhammadiyah dan lain-lain, Anda tidak berani menegur anak-anak yang nakal-nakal, yang mata duitan, yang Abdul Butun, Abdul Fulus. Mereka harus ditegur dengan cara-cara yang edukatif dan diamputasi. Pecat mereka-mereka yang telah membuat malu Muhammadiyah. Sekian dari saya, Alfian Tanjung, NBM Muhammadiyah 1990-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.